Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ardani. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Riau Kepulauan dengan NPM 241014124. Hari ini saya akan membahas tentang review eksperimen randomized block design untuk sebagai pengganti nilai UAS semester 7. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah soal nomor 4.18 dari buku Design of Analysis of Experiment karya Douglas C. Montgomery. Nah, untuk mata kuliah kali ini, Design of Experiment, dosen pengampunya adalah Dr. Insinyur Abdullah Merjani, STMT. Mari kita mulai dengan membahas soal 4.18. Jadi di soal 4.18 ini, yang dibahas adalah yang berupa kita akan mempertimbangkan eksperimen algoritma pengendalian rasio. Nah, yang dijelaskan di bagian sebelumnya, eksperimen ini sebenarnya dilakukan menggunakan randomized block design, di mana ada 6 periode waktu yang dipilih sebagai blok dan 4 algoritma pengendalian rasio diuji pada setiap periode waktu tersebut. Jadi ada 4 algoritma yang lain gitu. Kemudian nilai yang diamati adalah rata-rata tegangan sel dan simpangan baku atau standar deviasi yang ditunjukkan dalam tanda kurung untuk setiap kombinasi perlakuan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Jadi di sini kita bisa lihat ada tabel time period dengan 6 level 1 2 3 4 5 6, kemudian di bawah ke bawah ada algoritma dengan 4 level 1 2 3 4. Kemudian di tengah-tengahnya ada 2 data. Yang pertama adalah data tegangan dan yang di dalam kurung adalah data standar deviasi. Jadi kita mempunyai 24 jenis data. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, analisis dari data-data rata-rata tegangan sel, apakah pemilihan algoritma pengendalian rasio mempengaruhi rata-rata tegangan sel? Kemudian yang kedua, akan dilakukan analisis yang sesuai terhadap simpangan baku tegangan disebut pot noise atau standar deviasi tadi. Apakah pemilihan algoritma pengendalian rasio mempengaruhi pot noise-nya? Kemudian lakukan analisis residual yang dianggap perlu. Kemudian yang terakhir adalah algoritma pengendalian rasio mana yang akan Anda pilih jika tujuan adalah meminimalkan rata-rata tegangan sel dan pot noise-nya. Nah, pertama, latar belakang dari eksperimen adalah dalam sistem elektrokimia ini, kestabilan tegangan itu sangat penting. Nah, karena mempengaruhi kualitas produk dan efisiensi proses. Oleh karena itu, diperlukan algoritma kontrol rasio yang mampu menjaga tegangan itu agar tetap rendah dan stabil. Nah, tapi kinerja algoritma dapat bervariasi, sehingga perlu dilakukan eksperimen yang terkontrol untuk membandingkan algoritma mana sih yang terbaik gitu. Nah, desain eksperimen yang akan kita lakukan untuk mengerjakan soal di 4.18 tadi, yang pertama untuk respon. Jadi seperti yang dibahas di soal sebelumnya, kita mempunyai 2 respon. Respon ini yang pertama berupa average tegangan atau rata-rata tegangan. Nah, dan respon kedua berupa pot noise. Pot noise ini datanya berupa standar deviasi dari antar tegangan tersebut. Kemudian untuk variabel respon ada dua juga. Yang pertama adalah block faktor berupa kontrol rasio, ada 4 level, algoritma kontrol rasionya ada 4 level, yang seperti tadi di soal sudah dibahas, yaitu algoritma 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk periode bloknya ada 6 periode waktu, yaitu periode 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 6. Kemudian untuk desain analisisnya dipilih RBD atau Randomized Block Design. Nah, pemilihan Randomized Block Design ini dilakukan karena periode waktu berpotensi menimbulkan variasi yang signifikan. Dengan menjadikannya sebagai blok, variasi tersebut itu dapat dikendalikan sehingga pengaruh algoritmanya dapat dianalisis dengan lebih akurat. Nah, berikut sebelum kita mulai untuk penjelasan bagaimana cara analisisnya, sebelumnya saya akan
menjelaskan tentang eksperimen 1 yaitu ANOVA yang akan kita lakukan. Jadi di eksperimen 1 ini akan dilakukan 2 kali analisis ANOVA. Yang pertama menggunakan respon tegangan, rata-rata tegangan, kemudian untuk yang kedua kita menggunakan respon dari standar deviasi. Kemudian akan kita bandingkan perbedaan hasil analisis ANOVA jika menggunakan rata-rata tegangan dan dibandingkan dengan menggunakan standar deviasi tegangan. Nah, bagaimana caranya? Berikut ada video untuk simulasinya. Jadi yang pertama kita buka Minitab-nya, kemudian kita save dulu project-nya, kita buat Minitab soal 4.18 dan kita save di file UAS. Kemudian saya sudah punya datanya sebelumnya yang sudah saya tulis di Excel. Di sini untuk yang pertama ada data periode di 1 sampai 6 periode waktu tadi, kemudian ada algoritma 1 sampai 4 levelnya. Kemudian di kolom ketiga ada data rata-rata tegangan. Kita masukkan AVG tegangan dan standar deviasi tegangan. Kita copy, kemudian kita masukkan ke worksheet di Minitab-nya dari C1 sampai C4. Kemudian untuk menganalisanya ini kita masuk Start, kemudian kita klik ANOVA ke General Linear Model dan Fit General Linear Model. Untuk fit yang pertama respon kita masukkan average tegangan atau rata-rata tegangan, untuk faktor kita masukkan periode dan algoritma. Untuk memastikan kita klik model, kita pastikan bahwa periode dan algoritma sudah masuk ke term in the model dan interaction-nya ada 2. Kemudian kita klik OK. OK lagi, maka akan kita dapatkan data di sini, data analysis of variance-nya atau ANOVA-nya dengan periode nilai p-value-nya di 0,498 dan algoritma nilai p-value-nya di 0,573. Sementara ini kita keep dulu. Kemudian kita melakukan analisis yang kedua. Kita mulai lagi dengan cara yang sama, kita start ANOVA, kita pilih General Linear Model, terus kita pilih Fit General Linear Model. Untuk AVG kita hapus, kita ganti dengan standar deviasi. Untuk faktor tetap sama menggunakan periode dan algoritma. Kemudian kita pastikan di model periode dan algoritma masih tetap dan interaction-nya juga 2. Kita klik OK, kita klik OK. Maka kita akan mendapatkan General Linear Model untuk standar deviasi tegangan. Untuk nilai ini, ANOVA ini periode di 0,818 dan algoritma di p-value-nya di 0,053. Nah, selanjutnya kita akan bahas hasil dari analisisnya. Hasil dari analisis ini bisa kita lihat, di sini ada 2 analisis perbedaan. Yang pertama adalah analisis ANOVA saat kita menggunakan respon average tegangan atau rata-rata tegangan, kemudian yang di sebelah kanan kita bisa melihat ANOVA saat kita menggunakan respon standar deviasi tegangan atau pot noise. Nah, di analisis variance yang menggunakan average tegangan, kita dapat p-value-nya di 0,573 atau jauh lebih besar dari 0,05 sehingga gagal menolak H0. Kemudian untuk p-value periode di 0,498 sama, lebih besar dari 0,05 dan sama, kesimpulannya gagal menolak H0. Nah, kesimpulannya rata-rata tegangan relatif seragam di seluruh algoritma sehingga menunjukkan stabilitas level tegangan terhadap algoritma dan waktu. Kemudian untuk ANOVA dari respon standar deviasi kita dapatkan untuk p-value di algoritmanya di 0,053 atau sedikit saja lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan tetapi mendekati signifikan. Untuk p-value di periode di 0,818 atau jauh lebih besar dari 0,05 sehingga hasilnya tidak signifikan atau gagal juga menolak H0. Kesimpulannya, algoritma lebih berpengaruh terhadap kestabilan dibandingkan level rata-ratanya, dan variasi tegangan lebih sensitif terhadap pemilihan algoritma. Nah, yang kedua, setelah kita melakukan ANOVA, kita melakukan eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua ini berupa eksperimen analisis residual. Sama seperti tadi, kita melakukan analisis residual terhadap kedua
respon, yaitu respon rata-rata tegangan dan point noise atau standar deviasi. Bagaimana caranya akan kita bahas di sini. Pertama adalah dari data yang sudah sama kita ketik stat, ANOVA, kemudian general linear model dan fit general linear model. Pertama kita menggunakan rata-rata tegangan. Jadi respon kita ganti ke AVG tegangan, kemudian faktor tetap periode dan algoritma kita ketik grades. Kemudian agar muncul semua jadi satu, kita pilih yang 4 in 1 sehingga kita dapat 4 grafik menjadi satu. Kemudian kita klik OK. Di sini kita sudah mendapatkan residual plots dari rata-rata tegangan atau AVG tegangan. Ini kita simpan dulu, kemudian kita lakukan pembuatan grafik yang sama untuk standar deviasi. Kita klik Start, ANOVA, General Linear Model, Fit General Linear Model, kemudian untuk respon kita ganti standar deviasi tegangan, kemudian faktor tetap, periode dan algoritma, kita klik Graph, tetap di 4 in 1, kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul residual plots untuk standar deviasi tegangan. Kita bandingkan, di sini kita sudah punya 2, yaitu residual plots dari AVG tegangan atau rata-rata tegangan dan residual plots dari standar deviasi tegangan. Next, kita bahas interpretasi dari hasilnya. Jadi untuk hasil eksperimen 2 ini nih, yang pertama untuk residual plots dari average tegangan, kita bisa lihat untuk normal probability plotnya, untuk titik residual mengikuti garis lurus dengan baik. Artinya memenuhi asumsi normalitas. Kemudian untuk versus residualnya, versus fits, sebarannya acak, tidak ada pola kipas atau lengkung atau relatif homogen. Kemudian untuk histogram residualnya juga bentuknya mendekati lonceng dan simetris, sehingga artinya itu normal ya datanya. Kemudian untuk residual versus ordernya tidak terlihat tren acak, naik atau turun atau independen. Nah, kesimpulannya, normalitas model terlihat lebih stabil dan rapi, dan model ANOVA dapat dianggap valid dan hasil analisisnya dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, untuk analisis residual respon dari standar deviasi atau pot noise-nya, untuk normal probability plotnya di sini sama seperti yang average tadi, titik mengikuti garis lurus. Ada sedikit penyimpangan, tapi di ekor, sehingga bisa dibilang masih memenuhi asumsi normalitas. Kemudian untuk versus fits-nya atau residual versus fitted, sebarannya acak ya, tidak ada variasi sedikit lebih lebar sehingga relatif homogen. Kemudian untuk histogramnya juga, histogram residualnya bentuk masih simetris, penyebarannya juga lebih besar sehingga bisa disebut normal. Kemudian untuk residual versus ordernya, fluktuasi lebih tajam dibandingkan dengan rata-rata tegangan, tapi residualnya ini masih acak sehingga residual bisa disebut masih independen. Nah, kesimpulannya untuk model pot noise ini atau standar deviasi tegangan ini memiliki residual yang lebih menyebar, tapi tetap acak dan tidak menunjukkan pelanggaran asumsi. Dan model ANOVA untuk standar deviasi tegangan ini dapat dianggap valid dan hasilnya juga dapat dipercaya. Nah, baik, kita sudah melakukan eksperimen menggunakan random bus black design untuk soal nomor 4.18. Kesimpulannya adalah eksperimen menunjukkan bahwa algoritma kontrol rasio tidak berpengaruh signifikan terhadap rata-rata tegangan. Namun, mulai menunjukkan perbedaan terhadap kestabilan tegangan. Seluruh asumsi ANOVA terpenuhi sehingga hasil analisis valid dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang terbaik. Kemudian hasil analisis residualnya juga menunjukkan bahwa asumsi normalitas, homogenitas, varians, dan independensi residualnya terpenuhi untuk kedua respon sehingga model ANOVA yang digunakan dapat dianggap valid dan layak sebagai dasar penarikan kesimpulan. Baik, demikian presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua yang menonton. Terima kasih.